Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Nur Salihin, pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun anda berada, pendengar radio dakwah syariah 101,4 FM Solo dimanapun anda berada, pendengar radio dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang dimanapun anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan sehingga di malam hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam rangka mempelajari ilmu yang insya Allah dengan ilmu ini akan mendatangkan keridhaan dari Allah untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, di malam hari ini kita akan mempelajari 12 hukum fikih tentang keluarnya perempuan bersama suami dari kejadian hadithatu al-ifki. Jadi dari kejadian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak ibunda Aisyah ketika safar. Nanti dari safarnya ibunda Aisyah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu minimal di dalam kitab ini ada 12 hukum fikih yang berkaitan secara khusus untuk perempuan dan secara umum juga untuk laki-laki. Jadi perjalanan Nabi Muhammad bersama ibunda Aisyah itu bukan cuma perjalanan, tapi kemudian mendatangkan ilmu, mendatangkan hikmah dan mendatangkan pelajaran untuk umatnya. Ad-darsu at-tasi'a asyara, pelajaran yang ke-19. Kama nata'allamu min hadithatil ifki iddat ahkam syar'iyyah tata'allaku bil mar'atil muslimah. Kita akan mempelajari dari hadithatul ifki beberapa hukum syariat yang berkaitan tentang perempuan muslimah. Wahia bihaddi dhatiha tamathal janiban tatbiqiyan kama kanat alaihi almar'atu min karamah fi ahdir risalah. Dan ini berkesesuaian dengan kemuliaan wanita yang diatur semenjak zaman Nabi.
Jadi hukum-hukum ini ibu-ibu perhatikan, bukan untuk mengekang perempuan. Saya ulang ya, bukan apa? Bukan untuk mengekang perempuan, artinya membatasi perempuan, mengurung perempuan, sampai kemudian muncul istilah memerdekakan wanita. Apa-apaan ini? Iya kan? Nah, tapi hukum ini berkaitan dengan apa? Karamatun nisa, kemuliaan perempuan, mundu ahdin nabi, semenjak Nabi Muhammad diutus. Sampai kapan? Ya tentu sampai hari kiamat. Wal jamilu fi hadhihi al-ahkam annaha ja'at 'aradan litarassum lana surah wadihah wa daqiqah an hadhihi al-ahkam allati ta'uddu bimathabati at-tatbiq al-'amali lil-Qur'an. Dan bagusnya lagi, hukum-hukum syariat yang datang dari hadithatul ifki ini, jadi hukum syariatnya, fikihnya, ini adalah gambaran langsung, bukan cuma teori, tapi apa? Gambaran langsung, karena Rasul berjalan dengan ibunda Aisyah. Bukan cuma Rasul ngomong perempuan kalau pergi harus begini, seorang suami kalau mau jalan harus semacam ini, tidak. Tapi hebatnya kisah ini adalah kisah amalian tatbiqiyan. Kisah apa? Aplikatif. Aplikasi apa? Aplikatif. Kata sifat. Ini saya lebih, Masya Allah. Jadi sesuatu yang bukan cuma teori tapi apa? Praktek. Wahia minal ahammiyah bimakan li'annaha sadarat an sayyidah min sayyidati baitin nubuwah. Dan cerita ini semakin menarik, hukumnya semakin kuat, karena subjek pelaku dalam cerita ini itu dua orang paling mulia. Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah istri Nabi yang paling beliau cintai, yaitu ibunda Aisyah. Wa tahta nadharil Mustafa alaihi min rabbih afdhalus salati wassalam. Dan kisah ini pun di bawah pengawasan langsung dari Nabi Muhammad yang mendapatkan bimbingan dari Allah. Faham sampai sini? Jadi kisah ini istimewa karena tiga. Kisah ini atau hukum fikih yang akan kita pelajari dari kisah ini menjadi istimewa karena berapa hal? Tiga. Nomor satu, ini bukan teori tapi praktek. Langsung Rasul berjalan bersama istrinya. Yang kedua, pelaku dalam kisah ini adalah langsung Nabi Muhammad beserta istri yang paling dicintainya. Jadi nomor satu, dia praktek bukan teori. Nomor dua, pelakunya adalah manusia terbaik, maka pasti sangat terjaga. Dan yang nomor tiga, perbuatan ini langsung di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kisah ini ketika diambil hukum-hukum fikihnya, maka tentu menjadi hukum fikih yang sangat kuat. Sekarang kita mulai yang pertama. Wa hadhil ahkamu hiya, dan hukum-hukum ini adalah, yang pertama, ini untuk yang punya istri lebih dari satu. Kalau istrinya satu, nomor satu dilewati. Mau lewat apa lanjut? Dibaca berlewati aja. Untuk pengetahuan ya, siapa tahu nanti Allah karuniakan istri lebih dari 4. Kok lebih dari 4? Lebih dari 1. Kenapa ibu-ibu kok malah rame? Nomor satu, ini tentu untuk seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu. Masyru'iyyati al-qur'ah, disyariatkannya ngopiok. Apa? Ngopiok. Undian, mengundi. Bukan arisan, beda cerita ini. Bainan nisa'i idza safara, di antara wanita yang kita miliki ketika kita sedang safar. Jadi kalau safar tidak boleh ngajak yang itu terus.
Tidak boleh ngajak yang ini terus. Harus apa? Variatif. Kalau istrinya lebih dari, lah kalau istri Anda cuma satu, mau variatif apanya? Ya mungkin bolehlah kendaraannya, tujuan destinasi wisatanya ya. Maka ini menunjukkan bahwa disyariatkannya seorang laki-laki dalam bentuk adil kepada siapa? Istri-istrinya. Ketika dia safar disyariatkan apa? Dikopyo. Sekarang pertanyaan, bagus mana kopyo atau gilir? Berarti sudah mulai setuju ini, bagus. Ini ilmunya sudah mulai masuk, luar biasa. Saya tidak nyangka ibu-ibu. Saya ulang bu ya. Bagus mana bu, kopyo atau gilir? Luar biasa. Jadi tidak sia-sia kita ngaji di sini udah lebih dari setahun ini ya. Peningkatan. Nah, di sini bu ada dua cara. Ketika istrinya tidak terlalu banyak, mohon maaf ge, seperti Nabi Muhammad, maka lebih pas untuk dikopyo. Karena kalau nunggu giliran, boleh jadi tidak sempat dia dapat gilirannya, sudah tidak ada safar lagi. Karena istrinya Nabi berapa? Nah, tapi kalau seperti panjenengan yang cuma 2 atau 3 atau maksimal 4, itu tidak dilarang. Bukan dibilang lebih bagus ya. Tidak dilarang untuk apa? Bergantian. Dan bergantian itu boleh jadi menyesuaikan. Kalau tempat seperti ini lebih sesuai istri yang mana. Kalau tempatnya seperti ini, itu boleh, tidak jadi masalah. Yang penting apa? Harus ada standar keadilan di situ. Jadi istrinya harus diajak safar. Kalau tidak usah diajak, tidak usah diajak semua. Kalau tidak diajak, tidak usah diajak semua. Dan ini sesuai dengan hadis yang disebutkan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja safaran aqra'a baina nisaihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu. Maka Rasul itu setiap mau safar itu nama istrinya ditulis kemudian dikopyo. Maka nama siapapun yang keluar, maka dialah perempuan yang akan ikut bersama Nabi di dalam safarnya. Boleh jadi 1 dan tidak menutup kemungkinan berapa? 2. Ingat tak kisah Ibunda Aisyah dengan Sofia? Ontanya Aisyah besar, bawaannya sedikit. Untanya Sofia kecil, bawaannya banyak. Artinya Rasulullah berangkat dengan berapa istri? 2. Itu termasuk sunnah itu. Nggak ngerti Anda. Maka siapapun yang kemudian namanya keluar, saya tadi sakit bu, kesini bu, kepala saya pusing banget. Pengajian hilang ngeluh nih. Jadi yang pertama disyariatkannya apa? Menggilir atau apa bahasa Indonesianya, ngopiok itu apa ya? Mengundi. Diundi nama istri apabila memiliki istri lebih dari 1 untuk menemani safar. Hukum fikih yang kedua, masyru'iyatu as-safari bin nisa hatta fil ghazwu, hatta fi al-ghazwi. Masyru'iyah, disyariatkannya laki-laki itu kalau safar dengan perempuan, ojo dewean. Ya tentu istrinya lah perempuan. Ya betul ya, karena bahaya sekarang ya. Disyariatkannya seorang suami apabila dia melakukan apa? Safar. Dan ingat, kalimat safar itu pada zamannya, bahkan sampai sekarang, kalau orang ngerti kalimat safar, itu bukan perjalanan yang sehari berangkat besok pulang, enggak. Umumnya safar di zaman dulu itu perjalanannya panjang, penuh dengan kelelahan, capek, dan terkadang memakan waktu yang cukup panjang. Sehingga kalau dia tidak bawa istri, tentu seorang laki-laki punya kebutuhan yang dia akan menyalurkannya tentu dengan sesuatu yang susah nanti ya. Maka disyariatkannya ketika safar itu mengajak siapa? Istri. Walaupun safar itu adalah safar peperangan, walaupun safarnya untuk
perang. Yadullu ala dzalika qauluha, dan menunjukkan perkara ini adalah ucapannya jadi hadisnya yang menunjukkan ini, fa aqra'u bainana fi ghazwatin ghazaha fa kharaja biha sahmi. Ibunda Aisyah ngomong apa? Maka ketika Rasulullah mau berangkat perang, Rasulullah ngopiok, mengundi. Ternyata yang keluar untuk mengikuti perang bersama Nabi Muhammad adalah namaku. Fa kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya aku yang keluar menemani Nabi Muhammad, wa dzalika ba'da ma unzilal hijab. Dan keluarnya namaku ini, aku yaitu Ibunda Aisyah, diajak Nabi untuk safar itu setelah turunnya ayat hijab. Setelah turunnya apa? Ayat hijab, yaitu pada surat Al-Ahzab ayat 53. Surah apa? Ibu-ibu, surat apa bu? Ayat berapa? 53. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Kalau kalian ada urusan dengan perempuan yang bukan mahram kalian, maka lakukan itu di balik tirai. Di balik tirai. Kenapa? Itu lebih menjaga kesucian hati kalian laki-laki dan hati mereka para perempuan. Artinya Ibunda Aisyah diajak oleh Nabi Muhammad safar itu tidak menasakh. Nasakh itu apa? Tidak menghapus ayat tentang hijab. Loh ya apa? Ini kan istrinya diajak, bakal ketemu laki-laki yang lain di kalangan sahabat Nabi. Padahal sebelumnya ada ayat tentang hijab. Nah, maka hijab di sini bukan menghindarkan perempuan dari laki-laki, tapi menghindarkan tubuhnya dari pandangan laki-laki. Faham? Bedanya apa? Kalau menghindarkan perempuan dari laki-laki, perempuan tidak boleh kumpul laki. Itu menghindarkan perempuan dari laki-laki. Dan itu disebutkan oleh siapa? Disebutkan oleh Al-Qadhi Iyadh. Al-Qadhi Iyadh itu mengatakan perempuan itu wis secara mutlak pakai hijab ataupun tidak boleh di depan laki-laki. Maka tempatnya di mana? Di rumah. Itu menurut Al-Qadhi Iyadh. Tapi menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimaksudkan di sini menutupi tubuh perempuan dari pandangan laki-laki. Jadi wujudnya kelihatan boleh, perempuannya ada boleh, tapi fisiknya, badannya ditutupi dengan apa? Hijab. Nah, maka yang kedua, disyariatkannya berjalan untuk safar ditemani oleh siapa? Istri. Salah spelling. Ditemani oleh istri. Tapi ingat, ini perjalanan apa? Safar. Dan hukumnya bukan wajib. Hukumnya bukan wajib. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatu khidmati al-ajanib lil mar'ah min wara'il hijab. Bolehnya perempuan itu punya pembantu laki-laki. Boleh perempuan punya apa? Pembantu laki-laki. Tapi ingat, setiap pelayanan yang diberikan tetap dibalik hijab. Maka contohnya apa? Ibunda Aisyah mengatakan di sini, wa yadullu ala dzalika qauluha wa aqbala ar-rahtu alladzina kanu yarhaluna bi. Maka setelah itu muncul laki-laki yang banyak yang mereka itu berangkat bersamaku, kata Ibunda Aisyah. Jadi laki-lakinya bukan cuma Nabi Muhammad, tapi di sana ada siapa? Ada sahabat-sahabat lain yang mereka itu bukan mahram untuk Ibunda Aisyah. Fahamalu dauhaji. Maka mereka itu membawakan barang-barangku. Jadi laki-laki ini sebagian tugasnya apa? Melayani Ibunda Aisyah. Farahaluhu ala ba'iri alladhi kuntu arkab wa hum yahsabuna bi anni fihi. Maka ini awal kisahnya apa?
ketika barangnya Ibunda Aisyah diletakkan di atas ontanya, mereka tidak tahu kalau Ibunda Aisyah belum berada di atas unta tadi. Maka akhirnya apa? Untanya ditarik, ternyata Ibunda Aisyahnya ketinggalan. Sampai sini paham ya? Jadi boleh kalau perempuan itu punya pembantu, maaf ya kalimatnya begitu, dari kalangan laki-laki. Memang ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan siapa? Perempuan. Tapi ingat, hijabnya wajib dijaga. Hijabnya wajib dijaga. Kemudian yang ke berapa? 5. Kok 4? 1, 2. Oh iya, 4. Di sini tidak ada 3-nya nih. 1, 2. Iya, ini betul saya tadi. Ini tidak ketulis. Yang keempat, jawazu tasatturi al-mar'ati bi syai'i al-munfasali 'anil badani bidalili rukubiha fi al-haudaj. Diperbolehkannya perempuan itu menutup dirinya, hijabnya pakai apa? Pakai apa bahasanya? Kuda, di atasnya ada penutup, apa namanya? Tudung ya. Tandu. Jadi misalkan dia berhijab dengan tandunya, ada perempuan naik kuda, di atas kuda tadi itu ada penutupnya seperti tandunya, seperti tudungnya, begitu kan? Maka perempuan itu boleh tudungnya tadi, penutup kudanya tadi, itu dianggap oleh dia sebagai hijabnya. Artinya setelah dia masuk ke sana, boleh tidak dia buka jilbabnya? Boleh. Nah, sebagaimana yang dikatakan di sini, bahwasannya Ibunda Aisyah ketika telah masuk ke dalam tandunya, itu tidak ada lagi orang yang bisa melihatnya. Ketika tidak ada lagi orang yang bisa melihatnya, berarti tandunya itu dianggap sebagai apanya? Hijabnya. Itu yang keempat. Jadi diperbolehkannya perempuan menutup dirinya sebagai hijab dengan sesuatu yang terpisah dari tubuhnya. Kalau sekarang ya boleh jadi apa? Kamar, ya enggak? Atau kalau mobil, kaca filmnya apa? Gelap banget, walaupun ya gelap itu enggak terlalu baik juga, iya. Tapi kenapa? 100% luar biasa panjenengan. 100% enggak usah kocok di tembok lah wis. 100% lah peteng. Nah, sudah, tujuannya apa? Agar perempuan kalau pas di mobil dia bisa ngelepas jilbabnya, dia bisa ngerapiin jilbabnya. Itu yang keempat. Yang kelima, tawajjuhu al-mar'ati liqada'i hajatiha wahdaha. Bolehnya perempuan menunaikan hajatnya sendirian. Jadi contohnya begini. Ini sekarang Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ikut safar bersama suaminya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Ibunda Aisyah bersama Nabi Muhammad di rombongan tersebut, ketika Ibunda Aisyah perlu sesuatu, ada hajat yang harus ditunaikan, itu boleh pergi sendiri tanpa mengulang izinnya kepada suami. Karena dalilnya di sini apa? Rasulullah tidak tahu bahwa Ibunda Aisyah ini ketinggalan. Karena apa? Ibunda Aisyah, mohon maaf menyelesaikan hajatnya. Setelah hajatnya selesai, ternyata kalungnya lepas, dicari lagi sampai akhirnya ketinggalan rombongan. Coba Ibunda Aisyah izin, Rasulullah tahu, jangan berangkat dulu, istriku masih di belakang. Nah ini, tapi ingat, ketika memang sudah safar bersama dan keluarnya itu bukan keluar untuk safar kedua. Ngerti enggak ini? Jadi gini, saya jalan sama istri saya ke New Zealand. Loh, astagfirullahaladzim. Saya jalan sama istri saya ke Tulungagung, belum safar. Jember.
Saya safar ke Jember. Terus sampai Jember, ada teman istri saya, rumahnya deket hotel yang saya nginep. Dia boleh berangkat ke sana tanpa izin saya. Karena apa? Itu sudah masuk dalam safar yang istri diajak. Nah, tapi yang dilarang, ketika sudah sampai Jember, istri saya safar lagi ke Amerika. Dianggapnya apa? Ini kan sudah safar, saya tidak perlu izin kedua. Nah, itu tidak boleh ada safar kedua. Kalau ada safar kedua, wajib mengulang izin, dan tidak mungkin pula diizinkan, karena perempuan boleh tidak safar tanpa mahram? Tidak boleh. Nah, maka apabila hajatnya sekedar hajat-hajat yang kecil, mohon maaf umumnya pipis, buang air kecil atau buang air besar, atau sekedar ada buah-buahan sesuatu atau ada pemandangan yang dia pengen lihat, itu tidak perlu mengulang izin. Tawajjuhul mar'a liqada'i hajatiha wahdaha bighairi idhnin khasin min zawjiha bal i'timadan 'ala al-idhni al-a'ammi al-mustanadi ila al-'urfil 'am. Tapi izinnya itu kembali kepada izin awal yang umum. Apa izin awal yang umum? Dia diizinkan untuk safar bersama suaminya. Nah, maka ketika sedang safar ada urusan-urusan kecil, tidak perlu lagi untuk mengulang izin. Walaupun tentu kalau ngomong lebih baik, kalau ngomong lebih bagus, lebih afdol, ya tentu ngomong kepada siapa? Suami. Maka wa yadullu ala dzalika qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dalil yang menguatkan perkara ini adalah ucapan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih, innahu qad udzina lakunna an takhrujna lihajatikunna. Sesungguhnya telah diizinkan untuk kalian, yaitu para perempuan, lakunna, untuk keluar. Ingat kalimatnya apa? Kharaja, bukan safaro. Kalimatnya apa? Kharaja. Kharaja itu apa? Keluar sebentar aja, sedikit, jarak dekat, tidak lama, itu kharaj. Tapi kalau safar, kalau dalam fikih Syafi'i jaraknya lebih dari 82 kilo, kemudian dia ada syaratnya segala macamnya, tapi hadis ini khuruj, keluar. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya telah diizinkan untuk kalian para perempuan untuk keluar bahkan tanpa izin suami kalian, karena sudah diizinkan dengan dalil umum untuk keperluan hajat kalian. Misalkan perempuan sekedar dari rumah mau ke pasar, pasarnya cuma berjarak 500 meter, dan itu merupakan kegiatan sehari-hari yang suaminya juga sudah tahu. Pokok suami saya, istri saya kalau jam sekian dia akan berangkat ke pasar, maka itu diizinkan. Sekali lagi, walaupun ketika dia ngomong kepada suaminya, tentu itu lebih utama, lebih afdal. Yang keenam, kok nomor keenam ya? Ingat yang pertama, kalau mau safar istri lebih dari satu diundi. Yang kedua, bolehnya disyariatkannya safar bersama istri walaupun dalam keadaan safar untuk peperangan. Yang ketiga, diperbolehkannya di dalam syariat perempuan itu memiliki pelayan laki-laki asalkan dijaga perkara hijabnya, sebagaimana Ibunda Aisyah ketika berjalan dia punya laki-laki yang khusus untuk membawakan barang-barangnya, menurunkan dan menaikkan ke atas unta. Yang keempat, bolehnya perempuan menutup dirinya sebagai hijab dengan sesuatu yang tidak menempel di tubuhnya, tapi apa? Misalkan tandu atau bangunan atau tenda atau yang lain. Tenda, ingat yang kemarin Jolotundo, subhanallah. Yang kelima, bolehnya perempuan untuk keluar dalam rangka menunaikan hajatnya tanpa izin dari suami. Nah, sekarang yang keenam, jawazu tahalli al-mar'ati fi safari bil qiladati wa nahwiha. Bolehnya perempuan kalau safar pakai kalung atau gelang atau perhiasan.
Nah, ini maka tidak usah kaku teman-teman. Apa dalilnya? Ingat, Ibunda Aisyah ketinggalan rombongan itu karena apanya yang jatuh? Kalungnya. Berarti Ibunda Aisyah pakai kalung apa enggak? Dalam keadaan sedang safar. Ini istrinya Nabi loh. Masa istri kita enggak boleh? Ya kalau sekedar terbuat dari benangnya serapopo ya. Ya kalau terbuat dari emas yang itu bisa jadi haram itu. Kalau suami enggak mampu, Anda ketawanya seneng sekali. Nah maka diperbolehkannya untuk perempuan menggunakan perhiasan ketika sedang safar. Apa dalilnya? Ucapan Ibunda Aisyah, falamastu sadri fa idza aqad min jara'i dhafar atau dhifar, saya tidak bisa baca ini, min jara'i dhafarin qad inqata'a. Kata Ibunda Aisyah, ketika saya memegang dada saya, ngecek kalung, ternyata kalung saya sudah putus dan dia terlepas. Itu menunjukkan Ibunda Aisyah pakai kalung. Tapi ingat, kalungnya itu bukan untuk menarik perhatian lawan jenis. Faham ya? Jadi tidak tahu saya itu kalung di luar jilbabnya atau di dalam jilbabnya bagaimana, tapi tidak dijelaskan di sini. Tapi intinya kalau tidak menarik perhatian lawan jenis, kemungkinan kalungnya di mana? Ya di dalamnya. Kalau di luar kan ya menarik perhatian. Kemudian yang ketujuh, hikmah yang ketujuh, kama yu'khadu minal hadithi siyanatul mali walau qalla. Dalam hadis ini, hadithatul ifki, ada dalil tentang pentingnya menjaga harta walaupun cuma sedikit. Jadi tidak boleh menyia-nyiakan harta. Contoh gini, kalau yang sering kan gini ya, kacamata, kita beli kacamata yang murah, mungkin yang harga 20.000, 25 ada ya, 2.000 ada ya, pokok kacamata murah lah, ukuran 20.000. Terus ketika kita wudhu ke masjid, kita taruh di atas tempat wudhu. Setelah selesai sholat, mobil belum bergerak, eling, loh kacamata saya ketinggalan di tempat wudhu. Terus dia mikir, alah cuma 20.000, biarinlah, ditinggal. Itu malah tidak boleh. Karena apa? Itu namanya menyia-nyiakan harta. Nah maka contohnya di sini, kalungnya Ibunda Aisyah bukan kalung emas, bukan juga kalung perak, tapi ketika diraba oleh Ibunda Aisyah, kalung itu terjatuh, maka Ibunda Aisyah kembali untuk mencarinya. Padahal kalung biasa, bukan emas, bukan perak, apalagi pemberian suami. Boh, ya hati-hati. Suami itu kalau pemberiannya disia-siakan, hatinya apa? Ya apa hatinya? Gelo. Wong barang tak kei, kok gak karuan, kadang-kadang dek pawon, kadang-kadang dek jeding, kadang-kadang dek garasi, kadang-kadang dek kasur. Nah, ini suami tidak senang. Maka dalam hadis ini juga ada pertanda, ada dalil tentang apa? Tentang pentingnya menjaga harta, walaupun harta itu ada sesuatu yang nilainya mungkin tidak besar. Fa inna aqda Aisyah lam yakun min dhahabin wala jauhar, wa ma'a dhalika raja'at ila al-makan alladhi kanat fihi awwala. Ini kalungnya Ibunda Aisyah bukan dari emas, bukan juga dari berlian atau batu-batuan mulia, batu mulia, bukan. Tapi dengan itu Ibunda Aisyah kembali ke tempat terjatuhnya kalung tadi. Waqad hasabaha ibtigha'uhu fata'akharat 'anil jaisi wa hasala laha ma hasal. Akhirnya karena mencari kalung yang nilainya tidak berharga, ya bukan tidak berharga ya, tidak seberapa tadi, itu yang menjadikan Ibunda Aisyah akhirnya tertinggal oleh rombongan. Walakin ma'a mulahadati an la yuaddi hadhihi as-siyana ila al-hirsi syadidi 'ala al-mal. Tapi ingat, jangan sampai berlebihan yang menjadikan kita itu terkesan materialistis.
Jadi walaupun saya mek tuwitik tok. Nah, jadi seimbang. Menyia-nyiakan terlalu yo jangan, perhitungan terlalu juga jangan. Misalkan gini, panjenengan beli peniti. Tahu peniti? Kalau orang Kediri bilang cemiti. Iya. Beli biasa satu itu isi berapa? 12 apa 10? Tidak pernah ngitung Anda. 10. Tapi tidak tahu 12 jangan-jangan ya. Jangan-jangan punya saya dikurangi sama yang jualan nih. Yes, 12. Terus ketika Anda hitung, tek. Loh, kok kurang? Siji, satu, kurang satu. Kurang satu itu bisa dilaporkan pengadilan. Ini pasal penipuan penggelapan ini. Pasal berapa penggelapan? 372. Masya Allah. Panjenengan korban atau pelaku? Ini peniti sitok sampai ukuran pengadilan. Urusan apa? Itu yang tidak baik juga. Tapi tabdzir, menghamburkan peniti tanpa manfaat, itu juga dilarang. Maka dalam hadis ini seimbang saja. Jangan sampai mensia-siakan keterlaluan, dan jangan sampai terlalu perhatian sampai kesannya kita itu kendunyan. Sampai kesannya apa? Kendunyan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa fihi ay fi hadzal hadits min al-fawaid syu'mu al-hirsi 'ala al-mal li'annaha law lam tutil fi at-taftish la raja'at bi sur'ah falamma zada 'ala qadri al-haja athara ma jara. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam hadis ini, dalam syarah Fathul Bari, ini ada sekelumit. Sekelumit itu kalau bahasa Arabnya latifah. Latifah itu apa Ustaz? Jadi makna yang tidak bisa didapat kalau tidak tadabur beneran. Jadi memang sekedar moco gak dapat gitu loh. Ada makna tersirat. Apa itu? Ada celaan, tercelanya terlalu perhatian pada harta. Itu dicela. Kenapa? Ini Ibunda Aisyah coba tidak terlalu bingung dengan urusan kalung tadi, maka beliau tidak akan ketinggalan. Tapi karena beliau begitu perhatian, bukan berarti kita menyalahkan Ibunda Aisyah. Ini sudah menjadi takdirnya Allah sebagai pelajaran buat kita. Coba tidak terlalu bingung dengan kalung yang bukan emas, bukan perak, bukan mutiara tadi, itu dia tidak akan ketinggalan. Tapi karena terlalu fokus dengan kalungnya, menjadikan Ibunda Aisyah terkena fitnah. Wa udhru sayyidati Aisyah fi at-ta'khiri hirsuha ala 'aqdin kana ummuha qad adkhalatha bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walidzalika ta'akhkharat bisababi al-bahth anhu li'annaha ta'tazzu bihi. Sekarang pertanyaannya, kenapa Ibunda Aisyah tahu itu kalung tidak sepiro larang, bukan emas, bukan perak, bukan mutiara atau berlian, tapi kenapa kok sampai dicari? Karena ternyata kalung ini kalung yang oleh oleh Ummu Ruman, ibundanya Aisyah, itu dikalungkan ke lehernya ketika Ibunda Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad. Maka kisahnya itu yang bikin kalung ini apa? Mahal, bukan kemudian terbuat dari apa atau harganya berapa, tapi ini kalung yang memberikan adalah Ummu Ruman ketika Ibunda Aisyah menikah dengan Rasulullah. Maka dengan itu Ibunda Aisyah mendapatkan uzur, dalam artian karena kalung ini memiliki nilai yang tinggi. Yang kedelapan, tadi yang ketujuh apa? Tidak boleh menghambur dan mensia-siakan harta, tapi keterlaluan jogo juga tidak baik. Yang kedelapan, masyru'iyatu taghtiyati al-mar'ah wajhaha. Taghtiyah al-mar'ah wajhiha an nadhari al-ajnabi. Disyariatkannya seorang perempuan menutup wajahnya di hadapan laki-laki asing. Di depan laki-laki asing. Dalilnya apa?
Ketika Safwan bin Mu'attal datang, Ibunda Aisyah sudah ketakutan ini karena ketinggalan pasukan. Ketika Ibunda Aisyah melihat ada Safwan bin Mu'attal yang datang, langsung sama Ibunda Aisyah mukanya ditutup pakai apa? Pakai kainnya. Yang sebelumnya wajah itu tidak tertutup. Maka Safwan bin Mu'attal mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Dia ngerti, waduh, perkara besar ini. Ibunda Aisyah ketinggalan pasukan, kok pas bareng dengan saya. Dan ternyata betul, ketika sampai di kota Madinah jadi apa? Jadi fitnah. Dan ini dalil jamaah, orang di zaman Nabi itu gak politik-politikan. Artinya tidak pakai siasat yang apa ya, kancil-kancilan lah, akal-akalan. Kalau mau bisa aja Safwan bin Mu'attal mundur dulu, Ibunda Aisyah disuruh masuk Madinah dulu. Kamu masuk duluan biar tidak terjadi apa-apa. Nanti kira-kira menjelang sore saya tak masuk biar orang tidak tahu. Bisa apa tidak begitu? Itu menunjukkan mereka tulus. Opo ono elek gano opo pola wedi. Kalau memang tidak ada yang salah, kenapa harus takut? Nah, maka disyariatkannya menutup wajah seorang perempuan di depan laki-laki yang asing. Yadullu ala dzalika qauluha, dan ini ditunjukkan di dalam ucapannya, fa khammartu wajhi bijilbabi. Ketika Safwan bin Mu'attal datang, aku langsung menutup wajahku dengan jilbabku. Ai ghattaitu wajhi bijilbabi an nadhari an-nadhari al-ajnabi wa huwa huna as-sahabi al-jalil Safwan ibn al-Mu'attal wa mawqifu as-sayyidah Aisyah huna huwa tafsirun amaliyun. Dan apa yang dilakukan Ibunda Aisyah di sini apa? Tafsir amali, penjelasan secara praktek bagaimana hukum perempuan kalau ketemu laki-laki yang bukan mahram. Tapi hati-hati, di sini memang jamaah terjadi bukan sekedar khilaf ya, tapi apa? Ini keluasan di dalam fikih tentang wajah siapa? Perempuan. Walaupun mayoritas ulama fikih di dalam mazhab itu semuanya secara mayoritas itu lebih berpendapat tentang cadar. Tentang apa? Cadar. Tapi ya tergantung situasi, kondisi. Bahkan terkadang tidak menutup kemungkinan melepas cadar itu jadi lebih utama. Bisa jadi. Kapan itu? Ketika Anda masuk di suatu tempat yang sama sekali tidak mengerti tentang syariat cadar, kalau Anda pakai malah jadi fitnah. Itu terkadang harus ngerti waqi itu sikon, situasi dan kondisi. Kemudian yang ke-9, jadi perbuatan Ibunda Aisyah ini merupakan apa? Penafsiran secara praktek, penjelasan tentang surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-59. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Wahai nabi, katakanlah kepada istrimu, anak perempuanmu dan perempuan beriman, supaya apa? Mereka memanjangkan atas mereka jilbab mereka, dan itu adna akan lebih mudah diganggu. Nah, penafsiran ini disebutkan oleh Ibunda Aisyah dengan apa? Menutup wajah. Yang ke-9, wa yukhadhu minal hadithi, dan diambil dari hadis ini, husnu al-adabi ma'al ajanib khususan an-nisa, bagusnya atau indahnya akhlak kepada orang asing secara khusus perempuan. Lihat Safwan bin Mu'attal, ketika ngelihat ada perempuan, ada perempuan, dia tidak macam-macam.
Dia tidak macam-macam. Dia langsung mengetahui apa? Ini istri Nabi, ini seorang perempuan, dia adalah ibunda Aisyah. Maka Safwan bin Mu'attal cukup mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Safwan bin Mu'attal menaikkan ibunda Aisyah kemana? Ke untanya. Dan Safwan bin Mu'attal cuma narik, bagian narik. Ini bagaimana Islam memperlakukan perempuan. Wal mashyu amama al mar'ati liyastaqirra khatiraha. Dan laki-laki itu kalau jalan lebih utamanya jangan di belakang perempuan. Karena kalau di belakang perempuan asing nanti khawatir akan susah menundukkan pandangan. Maka lebih bagus jalannya di mana? Di depan. Panjenengan tahu Nabi Musa ketika jalan bersama putrinya Syuaib. Tapi Syuaib di sini bukan nabi ya. Itu kata Nabi Musa, da'ani amshi amamaki. Biarkan saya jalan di depan kamu. Nanti kalau belok kanan, irmi hajaran anil yamin. Kalau mau belok kanan, lemparin kerikil ke arah kanan. Kalau mau belok kiri, lemparin kerikil ke arah kiri. Kalau berhenti, lempar tempatnya. Misalkan rumahnya sudah datang, lemparin rumah itu dengan kerikil, maka saya tahu itu rumahnya. Jaga apa? Pandangan. Sekarang enggak, lari pagi di simpang raya. Rumah makannya Bang John. Simpang raya. Wa ta'manu mimma yatawahham min nadharihi lama asahu yankashif minha fi harakatil mashi. Dan itu juga apa? Lebih menjaga kalau pas perempuannya jalan pakaiannya tersingkap. Kalau laki-lakinya di depan nggak ketok, tapi kalau laki-lakinya di belakang bakal kelihatan. Dan ini sesuai dengan yang disebutkan tentang Safwan. Fa wallahi ma kallamani kalimah. Ibunda Aisyah ngomong apa? Demi Allah, Safwan bin Mu'attal ketika ketemu saya, ma kallamani kalimah. Dia tidak ngomong satu kata pun. Tidak ngomong. Karena dia tahu ini perempuan asing. Terlebih dia istri dari Nabi Muhammad. Wala sami'tu minhu kalimatan ghaira istirja'ihi. Dan kata ibunda Aisyah, saya tidak mendengarkan satu patah kata pun dari Safwan bin Mu'attal kecuali ucapan istirja, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Hatta anakha rahilatahu fawata'a ala yadiha ay liyakuna sahlan lirukubiha. Kecuali Safwan itu apa? Safwan itu menundukkan untanya, kemudian dia memberikan tangannya supaya ibunda Aisyah bisa gampang naik ke atas unta tadi. Wala yahtaju ila masiha 'inda rukubiha. Maka ibunda Aisyah tidak perlu, Safwan tidak perlu menyentuh ibunda Aisyah ketika menaiki unta tersebut. Faraqibatha fantalaqa yaqudu bi ar-rahilah. Maka berangkatlah unta tadi dalam keadaan Safwan bin Mu'attal menarik untanya dan ibunda Aisyah berada di atas unta tersebut. Nah, itu saya lanjutkan ya biar lengkap. Kurang cuma 1, 2, 3. Kurang 3. Yang ke-10. Yang ke-9 tadi apa? Baiknya adab seorang laki-laki di hadapan perempuan asing. Maka contohnya Safwan bin Mu'attal tidak macam-macam, bahkan dia tidak berbicara, cuma mengucapkan innalillah, kemudian kendaraannya diberikan untuk dinaiki ibunda Aisyah. Yang ke-10, wa yu'khadhu minal hadithi anna al-mar'ata idza kharajat li hajah fal afdal an yastashiba man yu'nisuha au yakhdumuha mimman ya'manu 'alaiha. Yadullu 'ala dhalika qawluha hatta kharajtu ba'dama naqahat ba'dama naqahtu ay apa itu Ustaz? Afiqat min maradi, afiqtu
ai afiqtu min maradi, setelah saya sadar dari sakit saya. Walam tatakamal sihhati, dan sementara kesehatanku belum sempurna. Jadi begini, intinya yang ke-10, perempuan itu kalau mau keluar untuk suatu keperluan akan jauh lebih baik dia ditemani oleh orang yang terpercaya. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang ke-11, wa yu'khadhu minal hadithi tawaqqufu khuruji al-mar'ati min baitiha ala idni zawjiha. Walau kana al-khuruju ila baiti abawaiha yadullu ala dhalika qawluha falamma raja'tu ila baiti fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala kaifa taykum qultu ata'dhanu li an ati abawaya fa'adhina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan itu kalau sudah di rumah suaminya, kalau mau keluar pindah rumah untuk menginap atau yang lain, wajib izin suami. Dalilnya apa? Ibunda Aisyah ketika sampai di rumahnya Nabi Muhammad, kan dia tidak merasa nyaman. Kenapa? Karena oleh Nabi Muhammad tidak diajak berbicara. Karena Nabi Muhammad masih bingung ini istriku perempuan baik-baik, tapi kok fitnahannya seperti itu, dan didiamkan oleh Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad masuk, pertanyaannya cuma 2. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Ditanya oleh Nabi Muhammad, bagaimana kesehatanmu? Ibunda Aisyah bilang baik. Selesai, tidak ada omongan selain itu. Maka Ibunda Aisyah merasa kepingin pulang ke rumah siapa? Orang tuanya. Maka Ibunda Aisyah ngomong, ya Rasul, apakah engkau izinkan kalau aku mau pulang ke rumah, mau datang ke rumah orang tuaku? Fa'adhina li, maka oleh Rasulullah aku diizinkan. Yang terakhir, yang ke-12, wa min fawaidi al-hadithi fadilatu al-iqtisari fil akli wa adamil israfi fihi lin nisa'i wa ghairihinna. Dalam hadis ini ada penjelasan tentang apa? Tentang keutamaan mengurangi makan untuk perempuan. Hei perempuan, hai perempuan, hai perempuan, kalau habis nikah yang gemuk laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Tapi bukan cuma perempuan, wa ghairihinna, dan termasuk selain perempuan. Lianna wa an la yukthira minhu bihaitsu yahbaluhu al-lahm, supaya tidak terlalu banyak makan, supaya ketumpuan gaji. Fa idza tarrat ila al-khuruj lianna hadza kana haluhunna fi zamanin nabi, karena inilah keadaan perempuan di zaman Nabi. Wa makana fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam fahuwal fadil, dan apapun yang terjadi di zaman Nabi maka tentu itu lebih utama. Apa dalilnya? Tidak banyak makan di sini, ayo. Dalilnya apa? Di sini kan tidak ada. Lah, dalam hadis. Jadi pernah sepeninggal Nabi Muhammad, Ibunda Aisyah diundang makan oleh keponakannya, putranya Asma. Siapa namanya? Satunya Urwah. Diundang oleh Urwah bin Zubair, diundang makan sepeninggal Nabi Muhammad wafat. Kemudian setelah itu dilihat di rumahnya Urwah ini, ponakannya Ibunda Aisyah, makanannya itu Masya Allah, daging, kurma, tepung, minyak, semua yang enak-enak. Maka Ibunda Aisyah bilang apa? Tidak mau makan, langsung nangis. Ibunda Aisyah bilang, ini rambutnya Rasul di kuburannya belum rusak, tapi kehidupan Rasul sudah berubah. Kalian sekarang mulai apa? Bermewah-mewahan. Akhirnya mereka semuanya tidak jadi makan, makanannya dibagiin. Subhanallah. Itu menunjukkan apa? Ibunda Aisyah menunjukkan di zaman Nabi tidak pernah kelebihan apa? Makanan. Bahkan bulan itu di rumah Nabi apa? Tidak nyala api untuk memasak. Terus yang dimakan apa? Al-aswadan. Al-aswadan itu at-tamru wal ma', kurma dan
air. Barakallahu fik. Jamaah sekalian, ada sedikit pengumuman. Ini alhamdulillah masjid yang di sebelah utara ini sudah mulai proses dibangun. Sudah mulai apa? Mulai proses diukur, nanti insya Allah mulai nyengklong pondasi dan yang lain. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan kelancaran, oleh Allah diberikan kemudahan, dan tempatnya menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan. Dan tolong jamaah bantu didoakan. Kalau ada panjenengan kenal orang kaya, ya enggak jadi masalah kalau kemudian dibawa ke sini. Siapa tahu nyumbang 2 miliar, 3 miliar, enggak jadi masalah ya. Pokok kita bantu-membantu, kita tolong bareng-bareng. Ini masjid kita bersama. Nanti insya Allah biar bisa segera pindah dan mudah-mudahan tempatnya jauh lebih nyaman. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.